Mohon izin kami ingatkan kembali untuk para wartawan untuk tetap menjaga jarak aman. Siap, terima kasih. Mohon izin Bapak, mohon izin memandu mulainya prosesi ini. Kami hitung dalam hitungan ketiga. Jadi bersama-sama. 1, 2, 3. Pemusnahan yang dilakukan pada saat ini merupakan simbolis atas pemusnahan rokok sebanyak 210.500 batang, 4.001 dan 2.590 gram tembakau jenis yang selanjutnya akan kami musnahkan dengan berairan dari kedua kedai Indonesia. Dan potensi kerugian yang relatif besar harus menggunakan kita tidak yang saya hormati dari Kajari Jakarta Utara dan mewakili, yang saya hormati juga Kajari Jakarta Barat yang mewakili, yang saya hormati dari Danlemor Jaya 1 yang mewakili, kemudian dari perwakilan KPKNL. Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan Pak Kanwil bahwa yang bisa kita lakukan tindakan ini karena semata-mata adanya sinergi yang bagus di antara aparat penegak hukum kita. Jadi yang dikedepankan aparat hukum karena ada kerjasama bagus tadi, makanya kita bisa melakukan penindakan yang ada sebagian sudah kita lakukan penyidikan, sudah sampai ikrar juga, ada juga yang masih kita proses. Jadi latar belakang kegiatan ini, Bapak Ibu sekalian, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai. Atau saya buka aja lah, karena saya sendiri ngap soalnya. Berdasarkan kebijakan ditetapkan oleh Menteri Keuangan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk dan keluar dari pabean dan pemungutan biaya masuk dan cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang cukai melakukan pengawasan fisik dan administratif terhadap barang kena cukai tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang berdampak negatif bagi kesehatan dan ketertiban umum, di mana barang tertentu tersebut konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan. Kemudian Bea Cukai Marunda berperan aktif melakukan pengawasan dalam pengamanan penerimaan negara di bidang kepabeanan dan melakukan koordinasi dengan instansi lain terkait dalam melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang berbahaya dan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Bea Cukai Marunda telah melaksanakan pengawasan peredaran barang kena cukai melalui kegiatan operasi pasar, di mana kegiatan tersebut menghasilkan penyidikan di bidang cukai, penindakan barang cukai ilegal, dan pengenaan sanksi administrasi. Komitmen DJBJ Bea Cukai dalam upaya mencegah peredaran barang kena cukai ilegal sangat membutuhkan sinergi, koordinasi, dan partisipasi dari semua pihak, baik dari masyarakat maupun institusi penegak hukum lainnya. Jadi kepada teman-teman wartawan pun kalau mempunyai informasi apapun tentang berkaitan cukai ilegal, tolong sampaikan ke kami, karena aspirasi aktif dari masyarakat kita butuhkan. Kemudian maksud dan tujuan membangun sinergi dan koordinasi antara KPBJ TMPA Marunda dengan institusi penegak hukum lainnya dan masyarakat dalam komitmen untuk memberantas barang kena cukai ilegal di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Kebetulan Bea Cukai Marunda wilayah pengawasan dan pelayanannya itu meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Pada tahun 2020, Bea Cukai Marunda telah melakukan penindakan terhadap pelanggaran kepabeanan dan atau cukai sebanyak 62 kali. Itu sampai bulan Oktober kemarin sudah 62 kali. Target kita sebetulnya di tahun ini cuma 34. Tadi disampaikan oleh Pak Kanwil, walaupun di tengah pandemi kinerja pengawasan kita masih tetap berjalan.
malah melebihi target sudah 62 kali. Kemudian dari 62 tadi 20 penindakan di bidang pabean, 37 penindakan di bidang cukai, dan ada 5 penindakan terhadap narkotika, psikotropika, dan prekursor. Di mana dalam kegiatan penindakan tersebut perkiraan nilai barang yang ditegah sebesar 1.841.957.000 rupiah. Dan dari hasil penindakan tadi, Bea Cukai Marunda mengamankan potensi penerimaan negara sebesar 1.774.281.000 rupiah. Dari 62 penindakan tadi, 3 diantaranya sudah dilakukan penyidikan dan 2 diantaranya sudah sampai tahap 21 pemberkasan, 1 lagi dalam proses penyidikan. Kemudian dalam kurun waktu 2020 tadi yang saya sampaikan di depan tadi, ada 5 penindakan terhadap narkotika, psikotropika, dan prekursor, di mana penindakan tersebut merupakan operasi bersama dari Bea Cukai dan instansi lain meliputi Barreskrim Polri, Polres Jakarta Utara, dan Polres Jakarta Barat. Operasi tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan sinergi dan koordinasi antar instansi dalam melindungi masyarakat dari peredaran barang yang dapat menimbulkan dampak negatif. Jadi yang 5 tadi itu ada ketamin, ada ganja, ada tembakau gorila, dari 5 penindakan tadi. Kemudian selama 2020 juga kita melakukan penegakan terhadap barang yang lewat konsolidasi ekspor. Jadi ada 20 feet, 1 kontainer yang diduga untuk pelanggaran ekspor, dan sampai sekarang pun masih dilakukan penyelidikan. Kemudian selama kurun waktu 2020 juga sampai Oktober, Bea Cukai Marunda juga melakukan pengawasan atas barang-barang yang lewat Sunda Kelapa. Jadi kita melakukan penindakan 10 kali terhadap 342 koli, yang tahun sebelumnya kita cuma 8 kali. Jadi kita melakukan melalui peningkatan, karena baru sampai bulan Oktober kita ada 10 kali melakukan penegakan di Sunda Kelapa. Atas barang-barang tersebut, sebagian yang kita saksikan bersama di sini akan kita musnahkan. Jumlahnya: 1. Rokok ada 210.508 batang. Kemudian MMEA ada 1038 botol. Cerutu ada 47 batang. Tembakau iris ada 2.590 gram. Perkiraan nilai barangnya ada 411.300.660 rupiah. Potensi kerugian negaranya ada 128.312.360 rupiah. Jadi selama dari tahun 2017 sampai 2020 kita juga melakukan pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggar-pelanggar cukai. Dari tahun 2017 sejumlahnya ada 48, 2018 54, 2019 juga 54. Nilainya dari 2 miliar naik ke 3 miliar, naik ke 4 miliar. Di 2020 ini baru sampai 226 juta. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan atas kegiatan pemusnahan pada pagi hari ini.